Jujur, semuanya mengatakan orang tua Nabi di neraka, bukan Muslim. Yang mengatakan orang tua Nabi Muslim atau masuk surga itu ulama belakangan, Suyuti rahimahullah. Suyuti kalau tidak salah abad ke-9. Tapi kalau kita kembali kepada ulama yang terdahulu, rata-rata mengatakan orang tua Nabi di neraka. Karena hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Reza dalam channel Al-Falangki Channel. Dalam video kali ini saya ingin sedikit mengkritisi tentang pernyataan orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang menyampaikan atau memvonis orang tua Nabi SAW itu berada di neraka dan mati dalam keadaan tidak membawa iman atau musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Ini pernyataan yang sangat berbahaya sekali, apalagi kalau sampai disampaikan kepada orang-orang awam, orang-orang umum. Karena kalau keyakinan mereka seperti itu, maka ini sangat bahaya sekali. Setelah kemarin saya melihat video seorang ustadz Wahabi tadi, saya merasa terdorong untuk membuat video ini untuk sedikit memberikan kritisi agar orang-orang awam itu tidak salah paham, agar orang-orang awam itu tidak salah dalam menghukumi keimanan orang tua Nabi SAW. Karena sangat tidak logis sekali orang tua seorang yang sangat mulia itu berada di neraka. Maka dalam video ini saya akan memberikan fakta-fakta yang membuktikan bahwasanya orang tua Nabi SAW itu berada di surga atau tidak, atau wafat dalam keadaan beriman. Sebelum saya membahas sedikit, saya akan memperlihatkan video tentang pernyataan Ustadz Wahabi tersebut. Ini videonya. Jujur, semuanya mengatakan orang tua Nabi di neraka, bukan Muslim. Yang mengatakan orang tua Nabi Muslim atau masuk surga itu ulama belakangan, Suyuti rahimahullah. Suyuti kalau tidak salah abad ke-9. Tapi kalau kita kembali kepada ulama yang terdahulu, rata-rata mengatakan orang tua Nabi di neraka. Karena hadisnya jelas. Ya, dalam hadis tatkala seorang bertanya kepada Nabi, di mana ayah saya? Maka Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis Anas riwayat Muslim. Yang benar zahir hadis, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Dan kita lapang dada, kita bilang ada khilaf memang. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya orang tua Nabi di neraka. Jadi ini bukan masalah kita benci menyakiti hati Nabi, kita bicara. Itulah tadi video pernyataan Ustadz Wahabi yang menyatakan orang tua Nabi SAW berada di neraka. Dan ini disampaikan umum di khalayak orang ramai. Maka kalau sampai terjadi keyakinan seperti itu di kalangan orang-orang awam, maka ini sangat bahaya karena bisa membawa kepada suzon terhadap orang tua Nabi SAW. Dalam video tersebut Ustadz Wahabi tadi menyampaikan bahwasanya orang tua Nabi SAW berada di neraka berdasarkan dalil ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian bertanya, wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Maka Rasulullah SAW menjawab, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Maka dari hadis inilah mereka Wahabi mengambil dalil bahwasanya orang tua Nabi itu berada di neraka. Dan ini hadisnya sahih, hadis Muslim. Kita menjawab bahwasanya hadis ini sebenarnya ada kelanjutannya, tidak sampai di situ saja. Cuman orang Wahabi ini tidak menyampaikan secara detail tentang isi hadis tersebut. Jadi hadisnya itu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, di mana ayahku? Di mana ayahku? Maka karena Rasulullah ini bisa mengakses alam gaib dan bisa tahu tentang apa saja di alam gaib, di surga, di neraka, maka Nabi mengatakan, karena Nabi melihat memang orang tua laki-laki ini berada di neraka, maka Nabi mengatakan, inna abaka finnar. Sesungguhnya orang tua kamu di neraka. Kemudian laki-laki tadi merasa bersedih. Kemudian dia pulang. Nah, kemudian Nabi ingin menjaga perasaan laki-laki ini, maka Nabi memanggil lagi laki-laki tadi, dipanggil lagi.
Kemudian dipanggil karena untuk menyenangkan hati orang ini, maka Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahmu dan ayahku di neraka. Nah, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Maka langsung wajah laki-laki tadi berubah jadi sumringah, berubah menjadi senang, gembira, karena dia berpendapat ayah Nabi saja di neraka. Nah, maka dia pulang dalam keadaan gembira. Apakah benar Nabi SAW mengatakan ayah beliau di neraka? Nah, maka ini butuh pentakwilan para ulama. Jadi tadi kasusnya Nabi ingin menyenangkan hati laki-laki tadi. Nabi ingin menyenangkan hati laki-laki tadi supaya tidak bersedih hati. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, sebenarnya kata para ulama, yang dimaksud ayah di sini, ayah beliau bukan ayah beliau, bukan ayah kandung beliau, bukan Abdullah. Tapi yang dimaksud adalah paman beliau, karena memang paman beliau wafat dalam keadaan tidak membawa iman. Karena sudah terbukti, sudah jelas, sudah ada nasnya. Paman beliau itu Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak membawa iman. Dan biasanya paman itu dalam bahasa Arab bisa dipanggil abu juga, abu atau bapak. Tapi bapak ini ada dua, ada bapak kandung, ada bapak paman, saudaranya bapak. Itu juga namanya bapak biasanya. Nah, seperti dalam kisahnya Nabi Ibrahim, wa in qala Ibrahim li abihi Azar. Azar di sini bukan ayah kandung Nabi Ibrahim, tapi di sini Azar adalah paman Nabi Ibrahim. Nah, kalau paman Nabi Ibrahim yang namanya Azar, nah ini kafir. Tapi kalau ayah kandung Nabi Ibrahim, ini orang beriman. Jadi yang dimaksud dalam hadis inna abi wa abaka finnar, itu maksudnya adalah paman Rasulullah SAW. Sesungguhnya pamanku dan bapakmu berada di neraka. Berada di neraka. Jadi jangan sembarangan kita memvonis tentang orang tua Nabi SAW. Siapa saja pasti tidak mau dikatakan orang tuanya di neraka. Jangankan dibilang orang tuamu di neraka, dibilang orang tuamu mencuri saja, orang tuamu pencuri atau orang tuamu pemabuk, nah itu saja kita marah. Apalagi sampai dikatakan orang tuamu di neraka. Nah itu jelas pasti siapapun dia pasti sangat marah dan tidak terima. Lah ini orang tua Nabi divonis di neraka. Bagaimana perasaan Rasulullah SAW? Bagaimana perasaan Rasulullah SAW? Masya Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan seperti ini betul-betul orang yang tidak punya adab kepada Rasulullah. Orang-orang yang tidak punya adab, tidak memikirkan bagaimana perasaan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dalil ini memang sahih. Dalil ini memang sahih dari Sahih Muslim. Tapi kalau ada dua dalil yang bertentangan, ya, maka dipilih yang paling kuat. Dalil sahih yang tadi ini bertentangan dengan dalil mutawatir, yaitu Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab, ya. Wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengazab suatu kaum hatta nab'atha rasula, sampai kami mengutus satu rasul ke kaum tersebut untuk berdakwah. Nah, pada waktu itu, pada zamannya ayah Rasulullah SAW masih hidup, itu masa kekosongan Nabi, masa kekosongan Rasul. Antara jarak Nabi Isa dengan Rasulullah itu kurang lebih jaraknya 600 tahun. Nah, itu tidak ada Nabi. Nah, maka zaman ini namanya zaman fatrah. Zaman fatrah. Nah, zaman fatrah itu karena memang dakwah Nabi belum sampai kepada mereka, maka mereka ini digolongkan sebagai bukan orang kafir, karena memang pada zaman itu tidak ada dakwah Islam. Nah, maka hadis mutawatir, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, bertentangan dengan hadis sahih, maka dimenangkan hadis mutawatir, dimenangkan Al-Qur'an. Berarti orang tua Nabi wafat dalam keadaan membawa iman, bukan dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedua, ada lagi ayat yang berbunyi, wa taqallubuka fis sajidin. Wa engkau Muhammad berpindah dari rahim orang yang sujud ke rahim orang yang sujud. Nah, berarti ibu Nabi SAW ini sampai ibu terus-terusnya itu adalah orang-orang soleha semua, orang-orang beriman semua. Jadi tidak mungkinlah seorang Rasulullah SAW lahir
dari rahim orang yang kafir. Tidak mungkin. Karena Allah menjaga keturunan Nabi SAW, menjaga keturunan para nabi. Jadi kalau kita teliti sanad beliau dari mulai Rasulullah sampai ke atas, terus sampai Nabi Ibrahim, sampai ke atas, sampai ke Nabi Nuh, itu semua adalah sanad-sanad orang-orang soleh semua. Orang-orang yang tidak pernah berzina, orang yang tidak pernah berbuat dosa besar. Mereka orang-orang soleh semua, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mungkin, maka sungguh salah pernyataan orang yang mengatakan orang tua Nabi SAW berada di neraka. Karena saya heran juga kepada orang-orang Wahabi Salafi ini. Mereka mengaku paling sunnah, tapi benci dengan salawat, benci dengan para habaib, benci dengan orang tua Nabi SAW. Nauzubillahi min dzalik. Saya tidak tahu bagaimana tingkat keimanan mereka. Wallahu a'lam. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada mereka semua, sehingga mereka mau mengikuti ajaran ulama-ulama salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.